Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi, masih membahas terkait guru honorer menjemput takdir. Saya kembali ke Pak Ilham. Pak Ilham, terkait dengan pertanyaan saya yang sempat terpending, melanjutkan tadi statement dari Pak Hamsa terkait dengan SK 2022 yang tidak diperpanjang, sehingga nasib guru honorer kita ini kemudian belum jelas begitu, Pak Ilham. Pak Ilham, betul, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan adanya beberapa tenaga honorer yang belum diperpanjang atau tidak lulus seleksi laskar pelangi ini, saya kira kami akan komunikasikan lebih lanjut lagi. Kemudian terkait seperti yang Bapak Hamsa Hamid tadi singgung, terkait pendataan tenaga honorer ini, jadi kami akan melakukan komunikasi kembali ke pemerintah pusat atau ke BKN, Badan Kepegawaian Negara, apakah tenaga-tenaga honorer yang tidak lulus laskar pelangi pada saat seleksi tahun 2022 ini, apakah kami tetap masih bisa masukkan ke dalam sistem pendataan tenaga honorer, karena di aturannya kemarin yang sempat kami baca, di situ persyaratan khususnya bagi tenaga honorer yang sudah bekerja 1 tahun per 31 Desember 2022. Makanya kami masih tanda tanya ini, apakah masih bisa kami data tenaga honorer khususnya tenaga guru ini, apakah masih bisa kita masukkan dalam pendataan, karena mereka masih memiliki SK tahun 2021 yang bisa mereka upload ke sistem pendataan tenaga honorer tersebut. Oke, tapi dari Bapak, dari pihaknya Bapak tetap akan memperjuangkan dan berkomitmen untuk memperjuangkan guru honorer kita, begitu Pak ya? Iya, insyaallah. Kami tetap komunikasikan dulu dengan BKN, apakah masih bisa tidak tenaga honorer yang tidak lulus, apakah masih bisa kita masukkan dalam pendataan. Oke, terkait dengan guru honorer yang ataupun tenaga honorer yang akan dihapuskan tahun depan, apakah memang kebutuhan untuk guru honorer di Kota Makassar ini masih diperlukan di pemerintah Kota Makassar, Pak Ilham? Ya, baik. Terkait dengan tenaga honorer ini, begini, untuk diketahui jumlah kebutuhan tenaga guru yang ada di pemerintah Kota Makassar itu ada sekitar 7.300 sekian, bukan tenaga guru. Sedangkan yang ada tenaga guru sekarang itu berjumlah sekitar 4.600 sekian tenaga guru yang ASN, yang PNS. Kemudian tenaga guru yang status P3K itu berjumlah sekitar 1.000 lebih, sekitar 1.000. Nah, jadi setelah kita total itu tenaga guru ASN yang ada di pemerintah Kota Makassar sebanyak 5.800-an. Sehingga melihat dari kebutuhan guru yang di pemerintah Kota Makassar sebanyak 7.000 sekian, memang masih kita butuhkan tenaga honorer khususnya tenaga guru untuk mengisi kekosongan kebutuhan tersebut. Ditambah lagi hampir tiap tahun ini pegawai yang pensiun tiap tahunnya itu hampir sekitar 500-an, dan kebanyakan yang pensiun itu dari tenaga guru. Jadi memang kami masih sangat-sangat membutuhkan tenaga guru. Oke, dan ini merupakan angin segar bagi tenaga guru honorer kita gitu di Kota Makassar. Kemudian saya ke Pak Hamsa, apakah ada kaitannya juga dengan hadirnya Perda Perlindungan Guru ini, Pak Hamsa? Apakah juga memberikan payung hukum bagi guru honorer? Sebenarnya itu yang kita konsep lahirnya Perda inisiatif ini perlindungan guru, sebenarnya itu antara lain. Cuma Perda ini belum diregistrasi di pemerintah provinsi. Ya, ini jadi belum bisa berlaku efektif. Yang pasti kalau kita dengar tadi informasinya Pak Ilham bahwa Makassar ini masih membutuhkan tenaga guru sekian ribu, masih kurang 2.000-an. Nah, sementara pemerintah Kota Makassar membuang hanya 200. Kan sangat ironis, 200 ini masa tidak bisa diakomodir. Iya, jadi saya berharap pemerintah Kota Makassar
ya hadir Pak Ilham, berilah kepastian kepada mereka semua ini bahwa mereka bisa diakomodir. Ya, karena kalau tidak ada kepastian, mereka ini tidak akan pernah tidurnya, tidak pernah tenang. Karena kenapa? Harapan mereka di sini, dan sampai sekarang masih mengajar. Semua tenaga guru masih mengajar karena diberi harapan, dan Pak Kadis menjamin. Saya masih terngiang-ngiang di telinga saya pernyataannya Pak Kadis, ketika tenaga guru tidak diakomodir maka jabatan saya adalah taruhannya. Nah, saya tunggu ini komitmennya Pak Kadis. Ketika tenaga guru tidak diperpanjang kontraknya oleh pemerintah Kota Makassar dalam ini BKD, berarti taruhannya Pak Kadis harus mundur di Kadis Pendidikan Pak Muhyiddin. Yaitu pernyataannya ke kami DPR, dan juga pernyataannya kepada guru-guru yang tidak lulus. Saya kira itu. Ya, saya kira kita butuh kepastian, bukan berkonsultasi mempertanyakan apakah ini masih bisa. Ya, sekarang ini saatnya SKK lah mereka, perpanjanglah mereka. Karena kalau mau mempertanyakan di kementerian, di pusat, yang ada saja ini mau dihapus, apalagi yang memang sudah dihapus. Iya, jadi saya kira logikanya begitu Pak Ilham ya. Jadi kalau kita bantu orang-orang kecil ini, insya Allah itu bernilai ibadah. Ya, dan saya kira pemerintah Kota Makassar ini hadir untuk warganya. Ya, saya kira begitu. Oke, baik. Koordinasi dengan lintas terkait kemudian Pak Ilham untuk nasib guru honorer kita di Kota Makassar seperti apa? Baik, terkait dengan koordinasi dengan lintas terkait, khususnya dengan pemerintah pusat itu, kami masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pengangkatan guru-guru honorer ini menjadi tenaga P3K. Sekedar diketahui juga untuk tahun ini untuk status penerimaan CPNS itu untuk tahun ini sudah tidak ada. Jadi untuk tahun ini pemerintah Kota Makassar akan membuka formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Oke, baik.